Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masih tentang isim domer. Kemarin isim domer dibagi dua di materi sebelumnya. Ada domer munfasil, kemarin ada domer mutasil. Domer munfasil yaitu domer yang terpisah, di mana kemarin domer munfasil cuma ada dua. Dhamir munfasil marfu yaitu huwa huma hum karena dia jadi mubtada atau jadi fa'il. Kemudian yang kedua dhamir munfasil mansub yaitu iyahu iyahuma iyahum karena dia jadi maf'ul bi dan bisa berada sesudah illah. Sekarang yang kedua yaitu dhamir muttasil. Dhamir muttasil artinya dhamir yang bersambung. Dhamir yang dalam penulisannya bersambung dan dia tidak boleh berada sesudah illah huruf istisna. Itu namanya dhamir muttasil. Cuma dhamir muttasil itu banyak pembagiannya. Yang pertama ada namanya dhamir muttasil majrur. Yang pertama namanya dhamir muttasil majrur. Kenapa majrur? Karena posisinya jar. Dhamir muttasil majrur karena posisinya kedudukannya dia jar majrur. Antara lain dhamir muttasil majrur yaitu bersambung dengan huruf jar. Jadi bersambung dengan huruf jar. Dhamir yang bersambung dengan huruf jar namanya dhamir muttasil majrur karena tugas huruf jar yaitu mengjarkan isim. Kemudian nanti ada juga yang bersambung dengan isim. Bersambung dengan isim, misalkan isim baitun, kita hubungi dengan dhamir. Baituhu, baituhuma, baituhum, rumah dia, rumah kamu. Baituka, rumah kamu. Baitukuma, rumah kamu berdua. Baituki, rumah kamu perempuan. Baiti, rumah saya. Baituna, rumah kami. Jadi itu semuanya namanya dhamir majrur. Baik yang bersambung dengan huruf jar atau yang bersambung dengan isim. Karena yang bersambung dengan isim posisinya nanti mudhaf ilaih. Coba kita lihat. Contohnya misalkan bersambung dengan huruf jar minhu. Nah ini minhu. Min huruf jar, hu isim dhamir. Jadi hu ini namanya dhamir muttasil bersambung. Bersambung dengan huruf jar dengan min. Dan dia posisinya tentu majrur karena min huruf jar, hu isim dhamir dibina di atas dhammah pada mahal jar. Minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Ada 14. Nah, ini semuanya namanya dhamir muttasil majrur. Dibilang muttasil karena bersambung, majrur karena memang posisinya jar. Jadi artinya sama aja, minhu itu sama kayak huwa, minhuma huma, minhum hum, minha ya hiya, minhuma huma, minhunna hunna, sama semuanya. Cuma namanya doang muttasil bersambung, kemudian majrur karena ada huruf jar di belakangnya. Jadi enggak mesti min, kita masukin huruf jar yang lain. Fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna, fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fiya, fina. Atau ala misalkan. Alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina, assalamualaikum. Nah, alaikum. Itu dhamir muttasil majrur. Dan huruf-huruf jar yang lain semuanya an, anhu, anhuma, anhum, anha, anhuma, anhunna, angka, angkuma, angkum, angki, angkuma, angkunna, anni, anna. Jadi mudah sekali. Itu semuanya namanya dhamir muttasil majrur. Muttasil bersambung, majrur karena masuk huruf jar. Atau contoh yang bersambung dengan isim misalkan. Contoh yang bersambung dengan isim. Baituhu, asalnya baitun rumah. Sekarang kita hubung dengan dhamir, baituhu. Rumah dia seorang laki-laki. Jadi hu di sini ini dhamir, hu ini dhamir muttasil karena bersambung dengan isim. Kemudian majrur, kenapa? Karena hu ini mudhaf ilaih. Mudhaf baituhu isim dhamir dibina di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih dengan baitu.
Sama aja kita baca baitu Zaidin, rumah si Zaid. Hu itu si Zaid. Berarti baitu Zaidin, Zaidin majrur. Baituhu, baituhuma, baituhum, rumah mereka. Baituha, baituhuma, baituhunna. Baituka, baitukuma, baitukum. Baituki, baitukuma, baitukunna. Baiti, baituna. Nah, jadi yang penting di sini hu-nya, hu, huma, hum. Adapun baitu nanti tergantung kalimat di belakangnya. Ada kala kita baca baitu atau baita atau baiti. Nggak apa-apa, baituhu atau baitahu atau baitihi. Baituhuma, baitahuma, baitihima. Baituhum, baitahum, baitihum. Jadi harokat baitu itu tergantung amel di belakangnya. Yang sedang kita bahas di sini yaitu hu-nya ini. Hu dhamirnya. Ini namanya dhamir muttasil majrur karena dia jadi mudhaf ilaih. Gak mesti baitun apa aja. Masjiduhu, masjiduhuma, masjiduhum. Atau ainuhu matanya, ainuhuma mata keduanya, ainuhum. Sadruhu dadanya, sadruhuma, sadruhum. Apa aja bisa kita hubungkan dengan dhamir. Itu contoh yang terhubung dengan isim. Jadi dhamir muttasil yang pertama ada dhamir muttasil majrur, yaitu kalau dia terhubung dengan huruf jar atau dengan isim yang lain. Kemudian ada juga dhamir muttasil mansub. Dhamir muttasil mansub. Dhamir muttasil bersambung dan dia kedudukannya mansub nasab. Kenapa kedudukannya mansub? Karena jadi maf'ul misalkan. Ini contohnya berhubung dengan fi'il. Berhubung dengan fi'il sebagai maf'ul, makanya mansub. Contohnya misalkan akramahu. Akramahu, akrama fi'il madhi. Jadi hu-nya ini maf'ul, dhamir dalamnya huwa. Akramahu, akramahuma, akramahum, akramahuma, akramahum. Akramahu memuliakan ianya seorang, akannya seorang. Akramahuma memuliakan ianya seseorang, akan keduanya. Akramahu memuliakan ia akan mereka. Jadi hu ini, huma, hum semuanya jadi maf'ul. Makanya disebut mansub. Disebut muttasil karena bersambung. Akramahu, akramahuma, akramahum, akramaha, akramahuma, akramahunna, akramaka, akramakuma, akramakum, akramaki, akramakuma, akramakunna, akramani, akramana. Ya, jadi ni, na, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna semuanya dhamir muttasil mansub. Muttasil bersambung, mansub karena kedudukannya sebagai maf'ul bih. Kalau kita buat contoh kalimat misalkan Zaidun akramahu amrun. Bermula sidid itu akramahu telah memuliakan akannya sidid oleh si Umar. Jadi hu ini maf'ul. Makanya dhamir muttasil mansub. Jadi contohnya mudah banget. Setiap dhamir yang bersambung dengan fi'il yang bentuknya seperti ini selalu jadi maf'ul. Nasarahu. Nasarahu, nasarahuma, nasarahum, nasaraha, nasarahuma, nasarahunna. Nasaraka, nasarakuma, nasarakum, nasaraki, nasarakuma, nasarakunna, nasarani, nasarana. Nah, contoh apa lagi? Apa aja? Qatalahu, qatalahu, qatalahuma, qatalahum, qatalaha, qatalahuma, qatalahunna, qatalaka, qatalakuma, qatalakum, qatalaki, qatalakuma, qatalakunna, qatalani, qatalana. Nah, ini dasar dulu. Nanti penjelasan tambahannya di maf'ul bih ketika kita memasuki bab maf'ul bih. Nah itu. Kemudian yang ketiga ada dhamir muttasil marfu. Tadi dhamir muttasil ada dhamir muttasil majrur terhubung dengan huruf jar atau terhubung dengan isim yang lain dia jadi mudhaf ilaih. Ada juga dhamir muttasil mansub tadi terhubung dengan fi'il dia jadi maf'ul. Ada juga dhamir muttasil marfu. Dhamir muttasil marfu. Dhamir muttasil marfu. Jadi dhamir yang terhubung dengan fi'il, dia posisinya jadi fa'il. Jadi fa'il makanya disebut marfu. Dhamir yang terhubung dengan fi'il dan jadi fa'il karena dia jadi fa'il makanya marfu.
disebut muttasil bersambung. Marfu karena posisinya sebagai fa'il. Contoh misalkan akrama, akrama, akramu, akramat, akramata, akramna. Akramta, akramtuma, akramtum, akramti, akramtuma, akramtunna, akramtu, akramna. Jadi akrama ini fi'il madhi. Fi'il butuh kepada fa'il. Cuma fa'il di sini dia dhamir dalam. Ada di dalam akrama namanya huwa. Berarti dia dianggap bersambung lah atau mustatir nanti tersembunyi. Jadi huwa di situ namanya dhamir muttasil marfu. Atau di akrama kedua, memuliakan oleh keduanya akan siapa misalkan. Jadi alif ini, alif tasniyah ini dhamir muttasil namanya. Dhamir yang bersambung dengan fi'il dan posisinya marfu karena sebagai fa'il akrama. Karena fi'il butuh kepada fa'il, hukum fa'il nanti marfu. Kemudian akramu ni waw ini namanya dhamir muttasil marfu. Akramat, kalau akramat di dalamnya hiya. Akramata ini alif tasniyah, akramna nun. Ya, sama dengan hunna. Akramta ini anta ini dhamir muttasil namanya. Antuma, akramtuma, antuma, akramtum, antum. Akramti, anti, akramtuma, antuma, akramtunna, antunna. Akramtu, tu ini sama dengan ana, akramna, nahnu. Nah, jadi dhamir yang menjadi fa'il namanya dhamir muttasil. Cuma disebut marfu karena dia memang posisinya marfu sebagai fa'il. Ini hanya untuk permulaan saja. Nanti pendalaman tentang dhamir muttasil marfu dia dibahas dalam bab fa'il. Karena nanti fa'il ada dua, ada fa'il dhahir, ada fa'il dhamir. Fa'il dhamir itulah dhamir marfu. Nah, jadi di sini ada juga dhamir yang bersambung dengan huruf. Dhamir yang bersambung dengan huruf jadi dhamir muttasil mansub. Ada juga nanti dhamir bersambung dengan huruf jadi dia dhamir muttasil mansub. Kenapa? Karena huruf itu perlu kepada isim mansub. Contoh inna misalkan. Inna tugasnya menasabkan isim, merafakkan kabar. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'ala kan semuanya huruf nasab, isim, rafa' kabar. Jadi bila ada dhamir yang bersambung dengan inna, berarti dhamir itu untuk isim inna. Sedangkan isim inna mansub, berarti dia dhamir mansub. Dhamir yang bersambung lagi mansub. Nah, atau dhamir muttasil mansub. Contohnya misalkan innahu, innaha, innahum. Atau kita teraturkan innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna. Ya. Innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, innani, innana. Nah, jadi hu ini semuanya, hu, huma, hum, ini disebut dhamir muttasil karena bersambung dengan inna. Dan mansub. Kenapa dibilang mansub? Karena dia posisinya sebagai isim inna. Jadi nanti ini. Contohnya misalkan begini nih. Innallaha ghafurun. Jadi innallah, inna huruf taukid, nasab isim, rafa' khabar. Allah isim inna. Hukum isim mansub tanda nasab fathah, ghafurun khabarnya. Jadi jadi isim inna itu mansub Allah. Karena itu ketika di inna terhubung dengan hu ini jadi isim. Isim inna. Jadi posisinya seperti Allah. Innallaha ghafurun. Innahu ghafurun. Berarti sungguhnya Allah itu maha pengampun. Jadi hu ini sama dengan Allah. Makanya disebut mansub. Begitu lebih kurang ini untuk dasar banget kita mengenal ilmu nahu. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.